warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayida Mayanti dengan nomor induk mahasiswa 3403180165, kelas akuntansi F, Fakultas Ekonomi di Universitas Galuh. Nah, di sini saya dan rekan saya akan membahas mengenai integrasi komponen sistem informasi akuntansi. Jadi, integrasi komponen sistem informasi itu dibagi menjadi 6 komponen, yaitu ada hardware, software, brainware, prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Agar lebih jelas mengenai integrasi komponen sistem informasi akuntansi akan dijelaskan lebih lanjut oleh saya dan rekan saya. Integrasi komponen sistem informasi akuntansi yang pertama ada hardware. Di dalam hardware, saya membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada bagian input. Peralatan input merupakan sebuah alat-alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Jadi, dalam peralatan input ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada keyboard. Nah, jadi keyboard ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Nah, yang kedua itu ada mouse. Nah, mouse ini digunakan sebagai pointer. Yang ketiga ada scanner. Nah, scanner ini digunakan untuk memasukkan data yang berbentuk gambar. Yang keempat ada kamera digital. Nah, kamera digital ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyimpan data gambar. Yang kelima ada barcode reader. Nah, barcode reader ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membaca barcode. Yang keenam ada digitizer. Jadi alat ini digunakan langsung untuk menggambar di sebuah komputer. Yang ketujuh ada touchscreen. Merupakan sebuah device yang kita dapat menjalankannya dengan cara menyentuh layarnya. Lalu di bagian kedua itu ada pengolah utama dan memori. Dalam Central Processing Unit itu memiliki 10 komponen. Yang pertama ada prosesor atau CPU sesungguhnya. Yang kedua ada memori. Yang ketiga ada motherboard. Yang keempat ada hard disk. Yang kelima ada floppy disk. Yang keenam CD-ROM. Yang ketujuh ada expansion slot. Yang kedelapan ada device controller. Yang kesembilan ada komponen lainnya berupa fan, baterai, konektor, dan lain sebagainya. Lalu yang ke-10 itu ada power supply. Nah, yang selanjutnya kita memasuki dalam bagian ketiga, yaitu ada bagian output. Jadi peralatan output itu yang biasa digunakan itu ada 5. Yang pertama ada printer. Lalu yang kedua itu ada layar monitor. Yang ketiga ada head-mount display. Yang keempat ada LCD. Yang kelima ada speaker. Dalam bagian yang keempat itu ada bagian komunikasi. Jadi, peralatan komunikasi itu merupakan sebuah alat-alat yang harus digunakan agar komunikasi data itu berjalan dengan baik. Sebenarnya ada beberapa jenis peralatan komunikasi. Berikut merupakan beberapa di antaranya. Yang pertama ada network card untuk LAN dan wireless untuk LAN. Yang ketiga ada switching dan access point wireless LAN. Dan yang keempat ada fiber optik dan router, dan juga range extender. Yang keempat itu ada berbagai macam modem dan juga wireless card bus adapter. Untuk yang kelima itu ada pemancar dan penerima. Dan yang keenam ada very small aperture satellite dan satellite. Lalu komponen sistem informasi akuntansi yang kedua itu ada software. Software merupakan sebuah kumpulan program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dalam komputer. Lalu ada operating system. Operating system ini berfungsi untuk mengendalikan hubungan antar komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer tertentu, misalnya antara keyboard dan CPU, dengan layar monitor dan lain sebagainya. Ada juga interpreter dan compiler. Merupakan software yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa yang dimengerti oleh manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer, perintah per perintah. Berikut ini merupakan sebuah perkembangan interpreter atau bahasa pemrograman. Yang pertama ada bahasa generasi pertama, misalnya bahasa mesin. Yang kedua itu ada bahasa generasi kedua, yaitu misalnya bahasa assembly. Dalam bahasa generasi ketiga, misalnya ada bahasa BASIC, Pascal, COBOL, Fortran, dan C. Dan yang terakhir itu ada bahasa generasi keempat. Misalnya bahasa Clipper, Foxtrot, Oracle, SQL for Windows, English, dan juga Access. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau yang disebut juga dengan paket aplikasi merupakan software yang sudah jadi yang siap untuk digunakan. Dalam perangkat lunak aplikasi itu
Ada yang pertama, sistem informasi akuntansi. Salah satu contoh softwarenya adalah Quicken. Yang kedua ada word processor atau yang disebut juga dengan pengolahan kata. Yang ketiga ada desktop publishing. Jadi software ini dapat membantu meningkatkan kualitas format laporan keuangan apabila ingin diterbitkan dalam bentuk buku misalnya. Yang selanjutnya ada spreadsheet. Nah, jadi spreadsheet ini merupakan sebuah software aplikasi yang digunakan untuk membuat tabel-tabel perhitungan angka. Nah, yang selanjutnya ada workbook. Nah, jadi workbook ini merupakan kumpulan software-software aplikasi yang digunakan untuk berbagai kebutuhan. Lalu ada presentasi. Nah, presentasi ini digunakan untuk kebutuhan presentasi. Dan ada komunikasi. Merupakan sebuah software yang digunakan untuk melakukan komunikasi antar komputer. Browser. Nah, browser ini digunakan untuk browsing di internet. Lalu ada author tool. Nah, dengan ini kita bisa membuat homepage. Dan selanjutnya ada utility. Utility ini merupakan sebuah software bisa membuat pengguna komputer semakin mudah. Yang terakhir ada audit software. Nah, software ini digunakan untuk melakukan audit di komputer. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu ada brainware atau yang disebut juga dengan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada sumber daya manusia, sistem informasi dan organisasi. SDM SI atau SIA merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian, dan pemanfaatan informasi. Beberapa kelompok SDM suatu organisasi, aktivitas di atas secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam pemilik dan pemakai sistem informasi. Nah, jadi pemilik sistem informasi itu merupakan sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi. Pemilik sistem informasi cenderung berpikir sangat general dan tidak detail. Pemakai sistem informasi. Para pemakai sistem informasi sebagian besar merupakan orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan seperti operator dan manajer. Para pemakai akhir sistem informasi menentukan satu, masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, kesempatan yang harus diambil. Yang ketiga, kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang keempat, merupakan batasan-batasan bisnis yang termuat dalam sistem informasi. Yang selanjutnya ada fungsi yang berorientasi pada pemakai. Yang pertama ada manajer pengembangan sistem informasi akuntansi yang mengembangkan software aplikasi akuntansi, memiliki tanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan program-program aplikasi. Yang kedua, ada manajer project yang bertugas menganalisa dan membuat program untuk setiap project yang disetujui. Yang ketiga, ada analisis sistem informasi bisnis, bertanggung jawab dalam menganalisa problem bisnis dan merancang solusi sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, ada programmer aplikasi atau programmer sistem. Nah, programmer ini bertanggung jawab untuk membuat program sesuai dengan solusi yang diputuskan. Yang kelima, ada programmer pemelihara. Nah, program ini bertanggung jawab untuk kesalahan yang ditemukan pada program aplikasi yang telah operasional dan selalu menjaga agar software memenuhi semua kebutuhan manajemen dan perubahan lingkungan. Manajer pusat informasi bertanggung jawab dalam melatih dan membantu pemakai yang ingin membangun program aplikasinya. Dan yang selanjutnya ada pengendalian intern dan efisiensi. Pengendalian intern dan efisiensi bertanggung jawab dalam mengamankan harta kekayaan pengusaha melalui berbagai cara. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tiffany Gita Rahmasari dengan nomor induk mahasiswa 3403180164 dari kelas akuntansi F. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu D. Prosedur. Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Dengan adanya prosedur yang memadai, maka pengendalian dapat dilakukan dengan baik. Aktivitas prosedur. Aktivitas pada dasarnya melakukan suatu kegiatan berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi tersebut. Karena itu, aktivitas merupakan fungsi dari sistem informasi. Dalam suatu organisasi, perusahaan aktivitas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu aktivitas bisnis dan aktivitas sistem informasi.
Fungsi prosedur. Fungsi merupakan aktivitas yang mendukung operasi bisnis perusahaan. Fungsi sistem bisnis perusahaan biasanya meliputi penjualan, pelayanan, produksi, pengiriman, penerimaan, dan akuntansi. Sasaran merupakan target yang lebih spesifik dengan kriteria yang jelas untuk membantu mencapai tujuan. Berikut ini merupakan contoh gambar hubungan antara aktivitas dan pemakai sistem. Dan ini merupakan contoh dari gambar pemilik sistem melihat aktivitas pemasaran atau penjualan. Database dan sistem manajemen database. Database adalah fakta baik dalam bentuk angka-angka, huruf-huruf, atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam proses untuk menghasilkan informasi. Fakta merupakan hasil persepsi manusia tentang peristiwa yang dapat diindranya. Fakta bukan merupakan data untuk saat ini, tetapi dapat saja untuk saat yang lain. Data mengemukakan ada 3 macam data sebagai berikut. Yang pertama, input data adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Yang kedua, output data merupakan keluaran dari sistem informasi. Yang ketiga, database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan, arti luas atau di dalam komputer arti sempit. Beberapa contoh data yang biasa disimpan oleh perusahaan adalah data produk, data rekening, akun, data pasien, data mahasiswa, data perencanaan, dan yang terakhir data transaksi. Media dalam sistem penyimpanan data. Yang pertama ada main storage, merupakan media penyimpanan utama. Yang kedua, secondary storage merupakan media penyimpanan tambahan. Media penyimpanan data sekunder terdiri dari media penyimpanan data berurutan dan media penyimpanan data langsung. Sistem pengolahan. Ada 2 cara mengolah data yang biasa dilakukan, yaitu pengolahan secara batch dan pengolahan secara online. Yang pertama, pengolahan secara batch mengumpulkan lebih dahulu. Merupakan sistem pengolahan data transaksi dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu data transaksi yang terjadi, kemudian pada waktu yang telah ditentukan, data transaksi tersebut sekaligus diproses, biasanya sambil merevisi data file master. Yang kedua, pengolahan secara online. Merupakan pengolahan secara langsung begitu data dimasukkan ke dalam sistem informasi. Yang selanjutnya ada organisasi database. Organisasi data pada database tradisional. Organisasi data pada database tradisional memiliki tujuan agar sistem informasi secara efektif memberikan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Informasi ini merupakan hasil pengolahan data yang disimpan dalam file-file komputer. Bila disusun dan dipelihara dengan baik, maka pemakai akan dengan mudah mengakses informasi yang diperlukannya. Masalah pada organisasi data tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama, data rangkap dan tidak konsisten. Yang kedua, kesulitan dalam akses data. Yang ketiga, data terisolasi, sulit diakses bersamaan. Yang keempat, masalah keamanan. Yang kelima, masalah integritas. Dan selanjutnya ada organisasi database modern. Sistem database modern memberikan banyak keuntungan bagi sistem informasi akuntansi. Agar data atau informasi sampai ke berbagai sasaran dari berbagai sumber, maka data-data yang masuk ke perusahaan harus dikelola dengan baik. Dan selanjutnya model-model data. Beberapa model data yang sering digunakan. Yang pertama ada model hierarchical data model. Model data yang menggambarkan hubungan antara data berdasarkan kepada tingkatannya. Yang kedua, ada model network data model. Model data yang menggambarkan hubungan antar data berdasarkan kepentingannya. Yang ketiga, model relasi. Relational data model. Model data yang disusun berdasarkan kepada hubungan antara 2 entitas atau entity. Yang selanjutnya ada teknologi jaringan telekomunikasi. Perkembangan teknologi jaringan telekomunikasi. Telekomunikasi adalah penggunaan media elektronik atau cahaya untuk memindahkan data atau informasi dari satu lokasi ke satu atau beberapa lokasi lain yang berbeda. Adapun komponen-komponen dan fungsi dari sistem telekomunikasi.
Sistem telekomunikasi merupakan kumpulan hardware dan software yang sesuai atau kompatibel yang disusun untuk mengkomunikasikan berbagai macam informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Fungsi dari sistem telekomunikasi adalah untuk mengirim dan menerima data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Selanjutnya ada topologi jaringan telekomunikasi. 4 topologi yang sering digunakan yaitu yang pertama ada Star Network, yang kedua ada Bus Network, yang ketiga Ring Network, dan yang keempat ada Hybrid Network. Dan selanjutnya jaringan berdasarkan geografi. Yang pertama ada Local Area Network atau LAN. LAN merupakan jaringan yang ada pada lokasi tertentu, misalnya satu ruang atau satu gedung. Yang kedua ada Wide Area Network atau WAN. WAN merupakan jaringan yang tersebar beberapa lokasi, bisa terdiri dari satu sistem jaringan dan juga bisa merupakan gabungan dari beberapa sistem jaringan. Beberapa aplikasi lain dari WAN adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Penggunaan telekomunikasi untuk memenangkan persaingan. Yang pertama ada surat elektronik atau electronic mail atau email. Electronic mail atau email adalah pertukaran surat lewat komputer. Seseorang dapat menggunakan PC ditambah dengan modem atau terminal untuk mengirim pesan atau dokumen yang panjang hanya dengan mengisi penerima dokumen. Yang kedua ada suara voicemail. Surat voicemail akan mendeteksi pesan suara pengirim surat dan kemudian mengirimkannya melalui sistem jaringan dan menyimpan surat tersebut dalam disk setelah dibaca. Yang ketiga ada mesin fax, faxmail, Mesin faxmail dapat mengirimkan dokumen yang berisi teks dan grafik melalui saluran telepon yang umum. Mesin fax akan membaca dan mengenali dokumen. Yang keempat ada layanan informasi digital, Digital Information Service, layanan elektronik digital yang bisa menjangkau daerah sangat jauh dan luas sehingga saat ini memungkinkan jaringan PC dan pemakai workstation untuk memperoleh informasi dari luar perusahaan dengan cepat tanpa harus meninggalkan tempat. Yang kelima ada teleconferencing, data conferencing, dan video conferencing, atau orang-orang dapat bertemu secara elektronik meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang ribuan kilometer jauhnya dengan menggunakan teleconferencing, data conferencing, atau video conferencing. Yang keenam ada perpindahan data secara elektronik, electronic data interchange. Perpindahan data secara elektronik adalah perpindahan dokumen standar transaksi bisnis, purchase order, faktur, dan lain-lain secara langsung dari komputer ke komputer lain antara dua organisasi yang berbeda. Yang ketujuh ada perangkat untuk kerja berkelompok, groupware. Groupware merupakan jaringan komputer yang memberikan layanan berbentuk fasilitas bekerja secara berkelompok pada lokasi yang berbeda. Yang kedelapan ada e-commerce dan e-business. E-commerce akan memungkinkan konsumen dan produsen dapat melakukan transaksi seperti melakukan pemesanan dan pembelian tanpa harus bertemu. Transaksi yang terjadi bisa antara perusahaan dengan perusahaan B2B atau perusahaan dengan konsumen akhir B2C, perusahaan ke konsumen. Contohnya e-commerce sekarang yaitu misalnya Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.